Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Suci Sarswati dari kelas 8 NIM dengan nomor induk mahasiswa 062240833163. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai perhitungan data mining dalam mata kuliah data mining yang diampu oleh Bu Febi Valadona, Eskom Mkom. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah mengenai perhitungan sesuai dengan tugas akhir yang saya kerjakan. Yang dimana tugas akhir saya ini berjudul implementasi algoritma random forest pada klasifikasi profil risiko keselamatan dan kesehatan kerja di unit layanan pelanggan pada studi kasus PLN UP3 Tanjung Karang. Jadi, perhitungan algoritma yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai algoritma random forest. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai pengertian algoritma. Jadi, random forest ini dapat dipahami sebagai kumpulan atau hutan yang terdiri dari sejumlah pohon keputusan. Yang dimana setiap pohon di dalam hutan atau pohon keputusan tersebut menghasilkan prediksi secara independen. Yang dimana kemudian hasil akhirnya ini ditentukan berdasarkan mekanisme voting mayoritas atau majority voting untuk kasus klasifikasi. Random forest merupakan metode ensemble learning yang membangun banyak pohon keputusan secara bersamaan dengan menggunakan teknik bootstrap sampling dan pemilihan fitur secara acak pada setiap percabangan, sehingga menghasilkan model yang lebih akurat, stabil, dan tahan terhadap overfitting dibandingkan dengan penggunaan satu pohon keputusan tunggal. Oke, maaf. Adapun langkah-langkah perhitungan dalam algoritma random forest, yaitu yang pertama melakukan bootstrap sampling. Jadi dari dataset awal sebesar n data atau dataset yang kita gunakan, algoritma ini membuat sejumlah t-subset data secara acak dengan pengembalian atau with replacement, yang dimana proses ini disebut bagging atau bootstrap aggregating, di mana setiap subset memiliki ukuran yang sama dengan dataset asli, namun dengan komposisi data yang berbeda-beda karena pengambilannya dilakukan secara acak. Setiap subset kemudian digunakan untuk melatih satu pohon keputusan secara independen. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu pembangunan decision tree. Jadi untuk setiap subset data ini dibangun sebuah pohon keputusan. Pada setiap percabangannya atau split, hanya sebagian fitur yang dipilih secara acak sebagai kandidat pemisah antara data. Jadi bukan seluruh fitur yang tersedia. Jadi pemilihan fitur pada setiap percabangan ini dilakukan berdasarkan nilai Gini Gini terendah, yaitu ukuran seberapa homogen data dalam suatu simpul. Jadi semakin rendah nilai GI, semakin baik juga kualitas pemisahan data pada simpul tersebut. Tahap berikutnya yaitu prediksi setiap pohon. Jadi setelah seluruh pohon keputusan selesai dibangun, setiap pohon memberikan prediksi kelas untuk data yang diuji secara independen. Namun pada penelitian ini, setiap pohon akan memprediksi kategori profil risiko K3, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama RC1, kemudian yang kedua RC2, dan yang ketiga ada RC3. Di mana kategori ini berdasarkan nilai atribut yang dimasukkan sebagai fitur input. Kemudian pada tahap majority voting. Jadi prediksi dari seluruh pohon dikumpulkan dan dihitung frekuensinya. Yang dimana kelas yang paling banyak dipilih oleh pohon-pohon tersebut dijadikan hasil prediksi akhir dari model random forest.
yang dimana mekanisme ini memastikan bahwa klasifikasi lebih stabil dan akurat karena didasarkan pada konsensus dari banyak model sekaligus, bukan hanya satu model tunggal. Kemudian ada keunggulan dari algoritma random forest ini. Jadi yang pertama keunggulannya yaitu algoritma ini mampu menghasilkan akurasi yang tinggi karena menggabungkan prediksi dari banyaknya dari pohon-pohon keputusan. Kemudian random forest algoritma ini bertahan terhadap overfitting karena setiap pohon ini dibangun secara acak dan independen dari subset data yang berbeda. Yang ketiga, algoritma ini mampu menangani data dengan banyak fitur dan berskala besar secara efisien. Yang keempat, random forest menyediakan informasi mengenai tingkat kepentingan fitur atau fitur important yang berguna untuk mengidentifikasi variabel variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi tadi. Dan yang kelima, yaitu algoritma ini tidak memerlukan normalisasi data secara ketat dan mampu menangani data yang tidak lengkap dengan baik. Setelah adanya algoritma random forest ini, maka terdapat juga metode evaluasinya. Yang dimana metode evaluasi yang saya gunakan yaitu mengenai confusion metric. Jadi, confusion metric merupakan sebuah tabel evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi dengan cara membandingkan hasil prediksi model tersebut dengan nilai aktual yang sebenarnya. Yang dimana tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa baik model dalam mengklasifikasikan data ke dalam setiap kelas yang telah ditentukan, termasuk menampilkan jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar maupun yang mengalami kesalahan klasifikasi pada setiap kategori. Yang dimana dalam konteks ini, dalam tugas akhir saya, conversion metric ini merupakan alat evaluasi utama yang digunakan untuk mengukur kinerja model mengenai algoritma random forest ini dalam mengklasifikasikan profil risiko ketiga. Yang dimana confusion metric ini digunakan untuk menilai seberapa akurat model dalam memprediksi kategori RC1, RC2, dan RC3 berdasarkan nilai atribut data. Adapun langkah-langkah untuk menghitung dari si confusion metric ini, yang pertama yaitu adanya akurasi, kemudian presisi, dan yang ketiga recall, serta S1 score. Yang pertama yaitu mengenai akurasi. Jadi akurasi ini merupakan metrik atau metode evaluasi yang mengukur proporsi dari keseluruhan data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dari total keseluruhan data yang diuji. Kemudian pada presisi. Jadi presisi ini merupakan metode evaluasi yang mengukur ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas positif dari seluruh data yang diprediksi positif. Yang dimana presisi ini menunjukkan seberapa dapat dipercaya hasil prediksi positif dari model tersebut. Kemudian recall. Recall merupakan metode yang mengukur kemampuan model dalam menemukan semua data positif yang sesungguhnya dari keseluruhan data yang aktualnya positif. Yang dimana recall ini menunjukkan seberapa baik model dalam mendeteksi semua data yang seharusnya masuk ke suatu kategori. Dan yang terakhir yaitu F1 score. Jadi F1 score ini merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan recall yang memberikan keseimbangan antara kedua metrik atau metode tersebut. Yang dimana metode ini sangat berguna ketika distribusi kelas tidak seimbang karena mempertimbangkan baik kesalahan prediksi positif maupun negatif secara bersamaan. Kemudian ada rumus perhitungan dari data confusion metric tugas akhir saya. Jadi yang pertama di sini saya akan menghitung atau membagi 3 kelas, yang dimana ada kelas rendah, kemudian ada kelas sedang, dan ada kelas tinggi. Yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu kelas rendah.
Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara menghitung si confusion metric data kita. Jadi cara menghitungnya itu menurut saya yaitu dari kiri ke kanan. Jadi pada baris kiri, pada angka 817 itu merupakan nilai tinggi aktual dari kelas rendah. Namun sebaliknya, nilai 107 dan 238 itu merupakan nilai aktual nilai aktual yang salah diprediksi. Jadi 817 tadi adalah nilai atau prediksi benar. Kemudian pada kelas sedang yaitu pada data 4578 adalah data yang benar diprediksi. Begitu pula sebaliknya. Pada data 45 dan 1018 adalah data yang salah diprediksi. Kemudian pada kelas tinggi, pada data 26.860 adalah data yang benar diprediksi. Begitu pula sebaliknya. Pada data 88 dan 404 adalah data yang salah diprediksi. Oke, sekarang kita akan menghitung 3 kelas. Yang pertama adalah menghitung kelas rendah. Jadi kita akan menentukan terlebih dahulu TP, FP, FN, dan TN. Jadi TP ini adalah aktual rendah atau prediksi rendah. Dan FN ini aktual rendah tapi bukan prediksi rendah. Kemudian ada FP, yaitu aktual bukan rendah tapi diprediksi rendah. Dan TN, aktual bukan rendah, diprediksi bukan rendah. Bisa dilihat pada gambar, pada nilai, sudah saya masukkan sesuai dengan confusion metric tadi. Kemudian kita akan langsung saja menghitung keempat langkah, ada akurasi, presisi, recall, dan S1 score. Yang dimana pada akurasi ini terdapat rumus. Ada TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Yang dimana di sini pada akurasi kelas rendah mendapatkan nilai 98,6%. Kemudian pada presisi kelas rendah dengan rumus TP dibagi TP ditambah FP, yang dimana hasilnya adalah menunjukkan angka 86%. Kemudian pada recall dengan rumus TP dibagi TP ditambah FN dengan hasil yang menunjukkan angka 70,3%. Dan yang terakhir yaitu menghitung F1 score dengan rumus 2 kali presisi, hasil presisi dikali hasil recall dibagi hasil presisi ditambah hasil recall, yang dimana di sini menunjukkan angka 0,774. Kemudian selanjutnya kita akan kembali menghitung kelas lainnya, yaitu kelas sedang dan kelas tinggi. Bisa dilihat pada gambar di sini, di mana akurasi kelas sedangnya itu mendapatkan angka 95,4%. Kemudian pada presisi 90%. Kemudian pada recall 81,2%. Dan pada F1 score mendapatkan nilai 1,462 per 1,712. Kemudian yang terakhir menghitung kelas tinggi, bisa dilihat akurasinya mendapatkan 94,9%. Kemudian pada presisi mendapatkan 95,5%. Kemudian pada recall mendapatkan nilai 98,2%. Dan yang terakhir pada advance score mendapatkan nilai 96,8%. Jadi akurasi keseluruhan
Cara menghitungnya yaitu total prediksi benar dibagi total seluruh data dikali 100%. Bisa dilihat, ditambahkan, kemudian dibagi, dikali, mendapatkan hasil akhir yaitu akurasi dengan angka 94,44%. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian model random forest dengan menggunakan Gaussian matrix terdapat 34.155 data diuji, yang dimana model berhasil mengklasifikasikan profil risiko ketiga dengan akurasi keseluruhan sebesar 94,44%. Pada kategori risiko tinggi, model menghasilkan performa terbaik dengan nilai presisi 95,5%. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, di mana hal ini disebabkan oleh dominasi atau eh, data RC3 ini yang jauh lebih besar dibandingkan data RC1 dan RC2, sehingga model lebih banyak mempelajari pola risiko tinggi, yaitu dari si data RC3 ini. Nah, di mana dari nilai akurasi sebesar 94,44% menunjukkan bahwa model ini berhasil dikembangkan dalam penelitian ini, maka si algoritma atau model ini mampu mengklasifikasikan profil risiko ketiga di PLN UP3 Tanjung Karang secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen atau pada manajemen risiko. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai data mining, yaitu perhitungan algoritma random forest. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.